Assalamualaikum sahabat-sahabat waktu berbicara yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membawakan kisah memilukan yang mengguncang satu desa. Seorang oknum babinsa yang semestinya jadi pelindung rakyat, justru ditemukan menyembunyikan anak SMP di dalam kontrakan sunyi. Tangis bocah perempuan itu pecah saat pintu digedor. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan matanya penuh ketakutan. Namun yang lebih mengejutkan lagi, adalah alasan kenapa sang babinsa melakukannya. Tunggu dulu, apakah ini sekadar nafsu? Atau ada rahasia kelam yang jauh lebih mengerikan? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar. Agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit desa Sukajaya sore itu tampak kelabu, meski hujan tak turun, udara terasa berat seperti menyimpan firasat buruk. Angin menyapu lembut dedaunan, membawa bisikan yang menyelinap ke telinga warga. Sudah 3 hari Rina, siswi kelas 2 SMP, tak kunjung pulang ke rumah. Sepulang sekolah, ia menghilang tanpa jejak. Ibunya, Bu Erna, tak henti menangis, memohon bantuan dari rumah ke rumah. Tapi tak seorang pun bisa memberikan petunjuk. Di tengah kepanikan itu, satu nama mulai dibicarakan dalam bisik-bisik pelan, Sersan Dani. Babinsa baru yang ditugaskan 3 bulan terakhir di desa itu. Lelaki berbadan tegap dengan sorot mata tajam, namun jarang bicara. Ia tinggal sendirian di rumah dinas pinggir desa dan sering terlihat keluar malam. Warga awalnya tak curiga. Tapi sejak hilangnya Rina, pandangan mereka mulai berubah. Bu Erna datang ke balai desa dengan mata sembab. Ia bersimpu di hadapan kepala desa sambil membawa foto putrinya. Dalam tangis yang terguncang, ia berkata lirih, bahwa malam sebelum Rina menghilang, ia melihat anaknya berbicara dengan seseorang di pinggir jalan. Sosok itu mengenakan jaket tentara. Tapi karena gelap, ia tak bisa memastikan. Desa mulai gelisah. Malam-malam jadi sunyi, bukan karena tenang, tapi karena setiap keluarga menyimpan ketakutan. Seolah ada bahaya yang tak kasat mata mengintai anak-anak mereka. Sementara itu, Sersan Dani tetap bersikap dingin. Ia tetap berpatroli seperti biasa, menyapa seadanya, dan selalu pulang larut malam. Satu malam, Pak Harun, ketua RT, secara tak sengaja melihat Dani membawa kantong plastik besar masuk ke kontrakan kosong di ujung gang buntu. Kontrakan itu sudah lama tak berpenghuni, namun tampak bersih dan rapi. Pak Harun merasa ada yang janggal, apalagi saat ia mendengar bunyi pintu terkunci dari dalam. Keesokan paginya, kabar tentang itu menyebar cepat. Warga mulai mengintai dari kejauhan. Mereka memperhatikan setiap gerak-gerik kontrakan itu. Hingga suatu malam, mereka mendengar suara lirih, suara anak perempuan menangis tertahan dari balik dinding rumah itu. Pak Harun segera menemui kepala desa dan memohon untuk dilakukan penggerebekan. Tapi aparat desa ragu, karena yang diduga terlibat adalah anggota TNI aktif. Tak sembarang orang bisa menyentuh. Namun waktu berjalan, dan suara tangisan itu semakin sering terdengar. Bu Erna, yang merasa suara itu mirip dengan suara anaknya, tak tahan lagi. Ia berteriak di depan kontrakan, memanggil-manggil nama Rina. Tapi tak ada jawaban. Jendela tertutup rapat. Lampu tak menyala. Kontrakan itu diam, seperti menyimpan rahasia besar yang menunggu untuk diungkap. Suasana desa mulai memanas. Kecurigaan berubah menjadi amarah. Dan malam itu, keputusan besar akhirnya dibuat. Mereka akan mendobrak pintu itu apapun yang terjadi. Malam itu, belasan warga berkumpul di depan kontrakan yang selama ini menimbulkan tanya. Mereka datang diam-diam, tanpa sorak, hanya sorot mata yang menyala oleh kegelisahan. Pak Harun berdiri paling depan, tangannya menggenggam senter tua, dan di sisi lain ada Pak RW, kepala dusun, serta 2 aparat dari polsek setempat yang bersedia ikut tanpa suara resmi. Langkah kaki mereka pelan, namun mantap. Begitu mendekat ke kontrakan, angin malam seperti berhenti berhembus. Semua terdiam. Pak Harun memberi isyarat, dan salah satu pemuda mencoba mengintip dari celah jendela. Namun dalam gelap, hanya bayangan samar yang terlihat. Suasana makin tegang saat terdengar suara bergetar dari dalam. Tangisan lirih, pelan, dan memilukan. Seperti suara anak kecil yang lama memendam ketakutan. Tanpa aba-aba, Pak RW mengetuk pintu dengan keras. Assalamualaikum, buka pintunya. Kami dari warga. Tak ada jawaban.
Ketukan diulang. Kali ini lebih keras. Kami tahu ada orang di dalam. Jangan sembunyi lagi. Hening. Tiba-tiba, suara langkah mendekat dari dalam. Suara kunci berputar. Pintu terbuka perlahan, dan di baliknya, berdiri Sersandani dengan wajah datar, mata merah seperti kurang tidur. Ia tak berkata sepatah kata pun. Tangannya masih menggenggam kunci, dan di belakang tubuhnya, samar terlihat siluet anak kecil duduk di lantai. "Mana Rina?" teriak Bu Erna yang nekat menerobos masuk. Sersandani menahan tubuh Bu Erna, tapi sudah terlambat. Para warga mendesak masuk. Di dalam, kondisi kontrakan begitu bersih dan rapi. Namun semua mata langsung tertuju ke sudut ruangan. Di sana, dengan tubuh meringkuk dan wajah pucat, duduk seorang anak perempuan, memakai baju sekolah yang sudah kusam, dan matanya penuh air mata. "Rina," jerit Bu Erna, langsung memeluk anaknya erat. Tangis Rina pecah. Suara itu menggema di ruangan sempit, memecah malam yang sejak tadi menahan napas. Para warga terdiam. Ada yang menangis. Ada yang gemetar. Tapi bukan karena haru, melainkan karena rasa bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa anak ini ada di sini? Dan kenapa Sersandani menyembunyikannya? Pak Haru menatap Dani dengan tatapan tajam. "Kamu harus jelaskan semua ini malam ini juga." Namun Sersandani tetap diam. Ia menunduk. Tak ada penolakan, tak ada pembelaan. Hanya diam, seolah menyimpan sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang bisa diucapkan dengan kata. Polisi membawa Rina keluar untuk diperiksa medis. Warga mulai berbisik-bisik. Ada yang ingin main hakim sendiri, tapi ditahan oleh aparat. Dani tak melawan saat diborgol. Saat ditarik keluar, ia hanya berkata satu kalimat dengan suara pelan. "Aku hanya ingin dia selamat." Angin dini hari menyapu pelataran balai desa saat Sersandani digiring ke ruang penyelidikan sementara. Di luar, warga masih berkumpul. Beberapa tetap menangis karena tak menyangka anak tetangga mereka bisa mengalami hal semacam itu. Sebagian lainnya mulai resah, bukan hanya karena rasa penasaran, tapi karena kebisuan Dani yang terasa ganjil. Seorang tentara, apalagi Babinsa, tak akan bertindak sembarangan, kecuali ada alasan yang lebih kelam dari sekadar nafsu. Di dalam ruangan, Dani duduk tenang. Ia tak meronta, tak memohon. Ia hanya menghela napas panjang, seolah bersiap untuk menerima sesuatu yang lebih besar daripada hukuman. Polisi mencoba bertanya pelan. Satu persatu. Namun tak ada jawaban. Dani tetap menunduk. Sampai akhirnya, ia meminta selembar kertas. Di luar ruangan itu, dokter desa memeriksa kondisi Rina. Tak ditemukan luka fisik. Tapi psikologisnya hancur. Rina terus menangis tanpa suara. Matanya menerawang, dan ia hanya berulang-ulang memeluk ibunya. Saat diminta bicara, ia menulis dua kata dengan tangan gemetar di atas sobekan kertas. "Aku diselamatkan." Kata itu menggemparkan. Justru menambah misteri. Diselamatkan dari apa? Dari siapa? Polisi kembali ke Dani dan menunjukkan tulisan Rina. Sesaat, air mata mengalir dari mata laki itu. Untuk pertama kalinya, ia menangis. Namun bukan tangisan takut, tapi seperti tangisan kelegaan. Akhirnya ia berbicara. "Aku tahu aku salah. Tapi aku tak punya pilihan. Jika malam itu aku tak bawa dia ke kontrakan, mungkin dia sudah tak ada sekarang." Petugas menggali lebih dalam. Dani pun bercerita dengan suara berat dan patah-patah. Beberapa minggu lalu, ia menerima surat tanpa pengirim. Di dalamnya hanya ada foto Rina dan satu kalimat. "Kalau kau ingin keluargamu tetap hidup, ambil anak ini dan sembunyikan." Awalnya ia mengira itu ancaman iseng. Tapi 2 hari kemudian, ia menerima video pendek. Istrinya dan anaknya diikat di sebuah tempat asing, wajah mereka lebam, dan sang anak menangis memanggil ayahnya. Video itu disertai perintah jelas, "Awasi anak perempuan bernama Rina, ambil saat ia pulang sekolah, dan jangan biarkan siapapun tahu." Dani panik. Ia bukan hanya seorang tentara, tapi juga seorang ayah. Ia tahu kalau ia melapor, keluarga dan Rina bisa hilang sekaligus. Ia memilih menyelamatkan gadis itu dahulu. Ia tahu kontrakan tua itu sepi, dan ia membersihkannya sendiri tiap malam demi tempat perlindungan sementara. "Aku tidak menculik.
Aku menyelamatkan. Aku hanya belum tahu siapa musuhnya dan siapa dalangnya. Polisi terdiam. Begitu pula warga yang menguping dari luar. Kata-kata Dani mengguncang keyakinan mereka. Apakah yang mereka kira pelaku, justru sebenarnya korban? Saat Dani mengembalikan kertas yang tadi ia minta, ia menuliskan sesuatu. Sebuah nama dan alamat. Disusul satu kalimat di bawahnya. Cari di sana. Semuanya bermula dari tempat itu. Malam berganti pagi, namun suasana di Desa Sukajaya tetap mencekam. Di balai desa, para aparat dan warga yang masih bertahan menatap satu sama lain dengan perasaan campur aduk. Nama dan alamat yang dituliskan Sersan Dani disalin dan langsung dikirim ke kepolisian kabupaten untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, Dani masih duduk tenang di kursi ruang tahanan sementara. Ia sudah bicara, namun masih banyak bagian cerita yang ia simpan. Para petugas bergiliran mencoba memancing pengakuan lebih lanjut, tapi semua usaha itu hanya berakhir dengan gelengan pelan atau tatapan kosong. Hingga sore hari, datanglah seorang lelaki parubaya berpakaian dinas resmi. Namanya Kapten Agung, atasan langsung Dani. Ia datang dari Kodim Kabupaten setelah mendengar kabar bahwa anak buahnya terlibat kasus besar. Kapten Agung meminta bicara empat mata dengan Dani. Begitu pintu tertutup, Dani mendongak. "Komandan," ucapnya pelan. "Saya bersalah, tapi tolong, jangan libatkan keluarga saya." Kapten Agung tak langsung menjawab. Ia meletakkan map di atas meja. Di dalamnya ada hasil penyelidikan awal dari alamat yang Dani berikan. Rumah tua di pinggiran kota, terlantar, namun ditemukan sejumlah dokumen palsu, ponsel rusak, dan sisa foto Rina yang tercabik. Ada juga simbol segitiga aneh tergurat di dinding. "Saya tahu kamu bukan kriminal, dan," ujar Kapten Agung sambil menatap mata anak buahnya itu. "Tapi kamu menyembunyikan anak di bawah umur selama lebih dari 3 hari, tanpa izin, tanpa laporan. Itu pelanggaran berat." "Saya tahu." Dani menunduk. "Lalu kenapa kamu tak minta bantuan? Kita bisa selamatkan Rina bersama." Dani terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Saya dapat ancaman, Komandan. Bukan hanya soal keluarga saya, tapi juga soal rahasia lama, yang seharusnya tidak terbongkar." Perkataan itu membuat Kapten Agung mengerutkan dahi. "Rahasia apa?" Dani tak menjawab langsung. Ia hanya menarik napas panjang, kemudian berkata lirih, "Rina bukan anak biasa. Ada yang mengincarnya. Dan orang-orang itu, ada di sekitar kita." Sementara itu, di rumah Bu Erna, Rina masih belum sepenuhnya tenang. Ia hanya merasa nyaman ketika dipeluk ibunya. Namun malam itu, ia berkata sesuatu yang mengejutkan saat ditanya mengapa ia tidak mencoba kabur dari kontrakan. "Karena bapak itu, lindungi aku. Dia kasih aku makan. Dia bilang jangan takut. Tapi, dia juga takut. Dia selalu cek HP-nya, takut ada yang datang." Bu Erna terdiam, lalu menangis lagi. Ia bingung harus bersyukur atau marah. Anaknya memang selamat, tapi bayang-bayang ancaman masih menggantung di kepala mereka. Di tempat lain, polisi menyisir lokasi yang disebutkan Dani. Mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, tumpukan berkas anak-anak hilang dari wilayah sekitar. Semua korban berusia belasan tahun, semuanya perempuan. Di setiap berkas, ada satu kesamaan. Mereka semua berasal dari sekolah yang sama, sekolah tempat Rina menuntut ilmu. Dan yang lebih mengerikan lagi, di pojok bawah setiap berkas, ada cap tinta kecil berbentuk segitiga, sama seperti yang ada di dinding rumah tua itu. Pagi itu, balai desa diselimuti kabut tipis. Warga yang datang untuk melapor atau sekadar ingin tahu, hanya berbisik-bisik di luar pagar. Nama Rina, Dani, dan rumah tua misterius kini menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Namun satu pertanyaan masih menggantung tanpa jawaban. Siapa yang mengincar anak-anak ini? Di ruang penyelidikan, Kapten Agung menyerahkan satu benda ke penyidik dari kepolisian kabupaten. Sebuah amplop coklat kusam yang ditemukan di laci meja kontrakan tempat Rina disembunyikan. Isinya adalah secari kertas dengan tulisan tangan kasar dan berantakan. Tak ada salam pembuka, hanya 2 baris. "Kau tahu perjanjian itu belum lunas. Satu anak lagi, atau keluargamu akan hilang." Di bagian bawah, tertera gambar segitiga kecil dengan simbol mata di tengah. Para penyidik menatap surat itu dengan ngeri.
Simbol ini tidak asing bagi mereka yang pernah menyelidiki kasus anak hilang di wilayah lain. Beberapa tahun lalu, simbol serupa ditemukan dalam kasus penculikan berantai di pesisir selatan. Namun kasus itu ditutup mendadak karena kurang bukti. Kini, simbol itu muncul lagi. Dan Dani berada di tengah pusaran. Sersan Dani akhirnya diminta menjelaskan semua yang ia tahu, kali ini secara resmi. Dengan suara berat dan sesekali terputus, ia mulai membeberkan kisah yang selama ini ia simpan sendiri. Beberapa bulan lalu, sebelum ditugaskan ke Desa Sukajaya, Dani pernah menangani kasus intelijen internal tentang jaringan perdagangan anak. Saat itu, ia diminta menyelidiki salah satu tempat rehabilitasi anak jalanan yang ternyata dijadikan markas perekrutan korban. Namun operasi itu gagal. Beberapa anak hilang, dan identitas Dani terbongkar. Ia pikir kasus itu sudah mati. Tapi sejak 2 minggu lalu, Dani mulai mendapat kiriman misterius. Surat ancaman, potongan gambar, hingga video menyiksa anak kecil. Puncaknya, ia dikirim data Rina, seorang anak SMP biasa yang ternyata masuk dalam daftar target. Aku tahu, Komandan, ini bukan sekadar perdagangan. Mereka pilih anak-anak tertentu. Aku belum tahu kenapa, tapi mereka punya pola. Dan Rina termasuk dalam daftar itu. Sementara penyidik terus menggali informasi, kabar baru datang dari hasil forensik digital. Laptop rusak yang ditemukan di rumah tua ternyata masih bisa dibaca sebagian. Di dalamnya, ada folder tersembunyi berisi dokumen dan foto-foto anak-anak perempuan dengan nomor identitas. Beberapa wajah sudah tidak asing, mereka adalah korban yang dinyatakan hilang selama 2 tahun terakhir. Namun yang membuat semua orang merinding adalah satu file video. File itu menampilkan rekaman buram dari ruang kelas. Di pojok ruangan, seorang pria berdiri mengenakan batik, mengawasi para siswi. Setelah ditelusuri lebih dalam, wajah pria itu cocok dengan satu nama. Wakil kepala sekolah di SMP tempat Rina bersekolah. Kepala penyidik langsung memerintahkan penyelidikan ke sekolah. Tim dikirim diam-diam untuk menghindari kepanikan. Di sisi lain, Rina mulai pulih secara perlahan. Tapi saat melihat wajah wakil kepala sekolah di televisi saat siaran berita malam, ia menjerit dan menangis histeris. Dia yang pertama kali ngajak aku ikut ke mobil hitam itu. Suasana rumah kembali gaduh. Bu Erna langsung memeluk anaknya. Dan saat itu juga, kebenaran mulai mengarah pada satu tempat, sekolah itu sendiri. Tempat yang selama ini dianggap paling aman, ternyata menyimpan rahasia yang tak terbayangkan. Pagi-pagi buta, tim khusus dari kepolisian menyusup ke SMP Negeri Sukajaya. Tanpa bunyi sirine, tanpa sorotan kamera, hanya kendaraan sipil dan beberapa aparat berpakaian biasa yang masuk satu persatu. Di balik tembok sekolah, ratusan siswa masih sibuk bersiap untuk upacara hari Senin. Mereka tidak tahu bahwa pagi itu akan menjadi hari yang mengubah wajah sekolah selamanya. Sementara di ruang kepala sekolah, suasana terasa mencekam. Wakil kepala sekolah bernama Pak Sunario, duduk tenang dengan tangan bertaut. Ia mengenakan batik rapi dan wajahnya tanpa ekspresi. Beberapa guru lainnya sedang diminta keluar satu persatu untuk diperiksa. Boleh kami periksa ruang kerja Anda, Pak? Tanya petugas. Pak Sunario tersenyum kecil. Silakan. Tapi saya tidak yakin Anda akan menemukan apapun. Namun senyum itu tak bertahan lama. Di balik lukisan besar bergambar burung Garuda yang tergantung di dinding ruangannya, petugas menemukan sebuah brankas kecil yang tertanam. Setelah dibuka dengan paksa, isinya membuat semua mata terbelalak. Puluhan kartu identitas siswa. Catatan evaluasi kepribadian. Hasil psikotes rahasia. Dan yang paling mencolok, peta jaringan distribusi wilayah Sumatera dan Jawa dengan titik-titik merah bertanda, target siap. Kapolsek langsung mengamankan ruangan itu. Pak Sunario tidak melawan. Ia hanya berdiri perlahan, membuka jasnya, lalu berkata tenang, sudah waktunya, ya semua ini berakhir. Sementara itu, di balai desa, Sersan Dani mendapat kabar penangkapan itu. Ia tak terkejut. Ia hanya menunduk dan menggenggam erat foto Rina yang diberikan Bu Erna semalam. Aku pernah melihat wajah itu di ruang briefing operasi 5 tahun lalu, bisiknya. Tapi tak ada bukti. Dan sekarang akhirnya muncul. Penyelidikan berlanjut ke komputer sekolah dan ruang guru lainnya. Tim digital forensik menemukan folder tersembunyi di komputer milik Sunario yang berisi catatan transaksi dan daftar nama siswa dengan kode khusus. Beberapa nama dalam daftar sudah hilang selama lebih dari setahun.
Tak berhenti di situ. Saat menggeledah ruang koperasi sekolah, petugas menemukan tangga menuju ruang bawah tanah kecil. Di sana, ada rak-rak besi kosong dan satu kasur tipis. Ruangan itu dingin dan pengap, tapi di dindingnya tertulis dengan spidol merah. Diam. Kalau bicara, ibumu mati. Kata-kata itu mengonfirmasi ketakutan Rina selama ini. Ruang bawah tanah itu pernah menjadi tempat singgah sementara sebelum anak-anak dibawa ke lokasi lain. Dan semuanya diatur oleh orang yang dipercaya orang tua, guru mereka sendiri. Keesokan harinya, berita ini meledak. Sekolah ditutup sementara. Dinas Pendidikan turun tangan. Namun masyarakat belum bisa tenang. Karena saat penyelidikan mendalam dilakukan, ternyata Sunario bukan satu-satunya pelaku. Ada 2 nama guru lain dan 1 staf tu yang ikut terlibat. Mereka bertindak sebagai pencari data, pengumpul informasi, dan koordinator lapangan. Mereka memilih anak-anak dari keluarga yang lemah, bermasalah, atau orang tua tunggal. Anak-anak seperti Rina. Yang mengejutkan, semua pelaku ini terhubung dengan satu yayasan pendidikan swasta di luar kota, tempat yang selama ini dianggap sebagai tempat rehabilitasi dan beasiswa untuk anak miskin. Yayasan itu ternyata adalah pintu depan dari jaringan pesugihan manusia, sindikat yang memperdagangkan anak-anak secara sistematis untuk kepentingan hitam. Dan sindikat ini sudah beroperasi selama lebih dari 10 tahun. 3 hari setelah operasi penyelamatan, suasana desa Sukajaya mulai kembali tenang. Tapi ketenangan itu bukan karena damai, melainkan karena semua orang masih memproses kenyataan yang baru saja terjadi. Sekolah yang selama ini dipercaya, ternyata menyembunyikan luka. Guru-guru yang dihormati, ternyata berkhianat. Dan seorang babinsa, yang selama ini dicurigai, justru terbukti menyelamatkan. Sersan Dani kini ditahan di Kodim Kabupaten. Ia tidak lagi dalam status darurat, namun harus menjalani proses hukum karena tindakannya mengambil keputusan tanpa koordinasi resmi. Meski ia punya alasan kuat, dan meski banyak pihak bersimpati, hukum militer tetap harus ditegakkan. Di dalam sel isolasi yang dingin, Dani duduk sendiri. Wajahnya lebih tenang. Sesekali ia menatap foto anak dan istrinya yang kini sudah dipindahkan ke tempat perlindungan. Ia telah menunaikan tugasnya sebagai ayah, meski harus kehilangan seragam yang ia banggakan selama bertahun-tahun. Kapten Agung datang pagi itu membawa surat resmi. Ia tak berkata apa-apa, hanya meletakkan map coklat di meja besi. Dani membuka perlahan. Di dalamnya surat keputusan sanksi, pemberhentian dengan hormat karena alasan khusus. Tak ada air mata. Hanya helaan napas panjang. Terima kasih sudah menyelamatkan mereka, ujar Kapten Agung sebelum beranjak pergi. Sementara itu, di desa, Bu Erna dan Rina mulai menjalani terapi. Rina perlahan mulai tersenyum lagi. Ia mulai kembali menulis di buku hariannya. Di halaman pertama, ia menulis kalimat sederhana dengan pensil warna. Pak Dani itu bukan jahat. Dia malaikat tanpa sayap. Berita tentang terbongkarnya sindikat ini menjadi perhatian nasional. Banyak orang tua mulai lebih waspada terhadap lingkungan sekolah dan teman-teman anak mereka. Pemerintah daerah membuka posko pengaduan untuk korban serupa, dan nama Sersan Dani disebut dalam banyak media sebagai pahlawan dalam bayang-bayang. Namun bagi Dani, semua itu tak penting. Ia tak butuh gelar, tak butuh pujian. Ia hanya ingin satu hal, melihat anaknya tumbuh besar tanpa takut, tanpa luka, dan tanpa bayang-bayang ancaman. Di akhir bulan, Dani dilepaskan secara resmi dari Kodim. Ia pulang bukan sebagai tentara, tapi sebagai ayah. Warga desa menyambutnya tanpa sorak, hanya dengan tatapan hormat dan pelukan hangat. Di depan rumah kecil yang dulu ia tinggali, Nisa berlari dan memeluknya. Ia sudah tak takut lagi. Di belakangnya, Bu Erna dan Rina berdiri sambil melambaikan tangan. Desa itu mungkin masih menyimpan luka, tapi luka itu kini mulai sembuh. Malam harinya, Dani duduk di beranda, menatap langit yang penuh bintang. Di tangannya, sepotong kertas kecil dengan tulisan dari Rina, "Kalau aku besar nanti, aku ingin jadi seperti Bapak." Ia tersenyum untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia merasa damai. Sahabat-sahabat waktu berbicara yang dirahmati Allah. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebenaran kadang hadir dalam wajah yang tak kita duga. Terkadang, yang tampak sebagai pelaku justru sedang berjuang menyelamatkan. Dan yang terlihat suci, bisa jadi menyimpan niat paling kelam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286.
La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sersandani mungkin telah jatuh dalam kesalahan prosedur, tapi ia melakukan itu dalam batas kemampuannya sebagai seorang ayah, seorang suami, dan seorang manusia yang mencoba menyelamatkan yang lemah. Ia mempertaruhkan seragam, jabatan, bahkan kebebasannya, demi anak-anak yang nyaris menjadi korban kegelapan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa niat baik kadang diuji dengan cara yang menyakitkan, dan setiap amal akan dibalas sesuai niat di hati. Sahabat-sahabat waktu berbicara yang dirahmati Allah, kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak semua kegelapan datang dari tempat sunyi, kadang ia justru menyelinap di balik wajah-wajah yang kita percaya. Semoga kita semua senantiasa dijaga dari mara bahaya yang tak kasat mata, dan diberi kekuatan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Jika cerita ini menyentuh hati dan membuka mata, tuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar menjadi cahaya yang kelak menyelamatkan kita di hari akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Waktu Berbicara untuk terus mendukung dakwah lewat kisah dan peringatan dari sisi gelap kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.